Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimat dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast spesial Ramadan persembahan dari Hikmat, Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat NU Kabupaten Lumajang. Dalam bulan yang penuh berkah ini, kami mengusung tema Perempuan Menyulam Pahala yang dikemas dalam obrolan-obrolan santai tapi syarat akan makna, yaitu bisa bincang ibadah saat puasa. Dan tentunya obrolan-obrolan hangat kita akan semakin terasa istimewa karena ditemani oleh beliau, seorang bunyai, pengasuh sekaligus pengurus PC Muslimat NU Kabupaten Lumajang. Beliau adalah Ibu Nyai Siti Asia Fauzun SPD. Beliau adalah pengasuh Ponpes Rahmatul Umam Boreng Lumajang. Baik, sahabat muslimat dimanapun Anda berada, mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nyai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ala ni'matillah. Alhamdulillah. Baik sahabat muslimat dimanapun Anda berada, kita pada hari ini kedatangan Ibu Nyai pengasuh Ponpes Rahmatul Umam Boreng yang sekarang akan menemani obrolan kita pada episode kali ini. Baik Ibu Nyai, Ya. Alhamdulillah kita berjumpa dalam episode kedua podcast Hikmat kami. Ya. Ibu Nyai. Perlu kita ketahui bersama sahabat sekalian bahwa Bu Nyai Asiah ini adalah pengurus bidang dakwah PC Benar. Muslimat NU Kabupaten Lumajang. Bu Nyai, pada episode kali ini kami mengangkat tema yaitu ibadah perempuan yang tidak terlihat namun tercatat. Nah, jika kita berbicara perempuan, Bu Nyai, Iya. banyak sekali hal-hal kompleks yang tidak lepas dari peran seorang perempuan. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini Bu Nyai, Betul. lebih-lebih jika kita itu seorang ibu, seorang emak-emak, ngoten nggih Bu Nyai. Salah satu contohnya ketika Ramadan begini, ketika suami kita, anak-anak kita masih terlelap. Nah, kita sebagai emak-emak sudah bangun terlebih dahulu, sudah menuju dapur, ketika masih gelap sudah menuju dapur, sudah menyiapkan ini itu agar keluarga kita itu bisa menyantap sahur gitu nggih Bu Nyai. Nah, baik Bu Nyai, apalagi pada Ramadan sudah mendekati akhir-akhir gitu kan biasanya kita sebagai emak-emak ngoten nggih. Iya. Sebutannya emak-emak ngoten, kadang sudah mulai riweuh mempersiapkan ini itu ngoten nggih. Iya, betul. Bahasa apa ya biasanya kedebukan dhewe ngoten kan Bu Nyai nggih. Kedabalan. Kedabalan ngoten. Sik nyiapno jajane, sik nyiapkan ini itu gitu kan Bu Nyai. Nah, kembali lagi kepada tema tadi, bagaimana hal-hal yang kita lakukan tadi itu bisa bernilai ibadah, bukan hanya kedebukan semata. Ngoten nggih Bu Nyai. Monggo kami persilahkan kepada Bu Nyai kita pada hari. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan sabda beliau Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya semua apa yang telah kita lakukan kula yaumin wa kula sa'ah ini harus diniati dengan sungguh-sungguh. Apa kata niat? Diawali dengan niat. Kalau memang niatnya kita memang bagus, itu sudah tercatat dengan niatan ibadah. Kata jenengan tadi itu tadi, Neng. Mulai dari melek meripat, waduh Masya Allah, wanita super sibuk. Betul. Yang menyiapkan ini ono ini itu. Betul Bu Ini Nyai. seorang wanita. Kadang memang tidak terasa, pahala itu tidak terasa. Betul. Nah, nggih. makanya kalau kita dengan mempersiapkan semuanya dengan mulut monyong, Oh, dengan Nah, ambek ambil kesel aku gitu nggih Nyai. kadang anak kecilnya, kadang ambil speaker tangi. Nggih. Rasa hati ini punya hati mangkel kesel rorok. Ini yang akan mengurangi dari niat
pahala itu tadi. Pahala. Kenapa? Walaupun sekalipun kita gugai apa untuk ibadah, tapi niatnya itu tadi, masya Allah ya, niatnya itu tadi betul baik, tapi rasa mangkal apa hilang. Maka kalau dengan ikhlas ya, semuanya itu diminati dengan bagus, sing sabar, sing open kan gitu ya. Kenapa? Menjaga untuk niat ini terjaga agar supaya mendapatkan nilai pahala tadi pahala, itu punya ya, pahala nilai minallah 100%. ngoten. Karena kadang tidak terasa kita loro ati nang bapake, anake sing dicuil. Nah, niku ya punya kebanyakan kan ngoten biasanya mak melampiaskan. Iya, gitu. melampiaskan Nggih. kekesalan dari apa itu suami, anak sing di. Padahal nyuwun sewu, dari sekelumit itu tadi nyureni menyisir anak, menyisir mau dia mau berangkat kerja, mau berangkat apa itu sekolah. Tentunya nggih. yang ngeladeni ini seorang ibu. Orang Memang ibu betul. super ya, Nggih. super sibuk. Sebenarnya itu kan niat ibadah juga, niatnya itu tadi anak agar supaya sekolah ini berpendidikan. Kita diniati ngelopeni anak, nyureni anak. Ini ibadah, Itu juga termasuk ibadah nggih, termasuk Nyai? ibadah yang tidak Alhamdulillah. disangka-sangka Nggih. pahalanya. Sebenarnya kita sebagai perempuan itu enak ibadahnya gitu, Nyai. Sangat Semuanya yang kita lakukan itu bisa dinilai ibadah. bermakna ibadah. Asalkan kita melakukannya itu dengan ikhlas dan niat Ikhlas. beribadah karena Allah begitu nggih, Nyai. Iya, seperti itu. Diem saja. Ibadah itu sebenarnya sangat mudah sekali. Nggih. Pahala pun sangat mengalir, apalagi di bulan Ramadan. Dan ibadah ini tidak harus kita sholat Allahu Akbar, tidak harus kita baca Al-Quran itu saja, tidak. Nggih, betul, Nyai. Kita diem ada di rumah, naumu shaimin ibadatun. Nggih. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Kenapa? Karena tidurnya diniati. Daripada aku meluyur kemana-mana, daripada aku ngomong-ngomong sama tetangga, begitu ngerumpi kemana-mana, ya, tidur aja lah gitu. Daripada nanti Nah, salah ini di bulan Ramadan, mencari omong, ya cek dan recheck di tetangga. Lebih baik kita tidur. Tidurnya kita membawa makna. Itu. Jadi innamal a'malu binniyat. Semuanya diawali dengan niat. Baik, Nyai. Berarti sebenarnya ibadahnya seorang perempuan itu mudah nggih Bu Nyai, bukan Sangat. hanya yang terlihat saja. Iya. Bahkan apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Sangat. Asalkan dijalani dengan ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi tidak sulit sebenarnya jadi perempuan itu nggih Bu Nyai, Enggak. karena semua tindak lampahnya dinilai ibadah jika niatnya karena Allah dan hatinya ikhlas. Nggih Bu Nyai. Sulitnya itu karena dari kita sendiri, orang wanita. Kenapa? Ibadah sudah dikumpulkan tanpa terasa. Nggih. Tanpa terasa kita sudah punya amalan yang banyak, ibadah yang banyak dari nilai-nilai niat kita yang tidak terasa itu tadi. Hanya saja hati kita sendiri yang bisa merusak dari niat yang apa berpahala itu tadi. Apa? Undek-undeknya hati ini tadi. Undek-undeknya hati. Makanya kita jaga memang. Semacam kayak merongkol gitu ya. Iya. Itu bisa mengurangi pahala ya Bu. Sangat sekali menghilangkan dari pahala-pahala yang telah kita kumpulkan. Apalagi dari awal Ramadan, dari niat kita yang pertama malam menyiapkan semua keluarga kita untuk sahur kan gitu ya. Menjaga terlebih dahulu dari niat kita. Biar semuanya ini kulluhum lirtifa'i fi ibadatillah. Untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Betul, Nyai. Biasanya kan ngoten memang ibu-ibu bahkan sebelum Ramadan pun sudah sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya, baik, Nyai. Berarti semuanya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya gitu, Nyai. Betul. Nah, mengapa niat ini menjadi peran penting dalam kedudukan nilai ibadah?
Betul. Niat menjadi peran penting dalam ibadah. Kenapa? Tanpa adanya niat, Masya Allah, apa yang telah kita lakukan? Dan saya di masa-masa era perubahan zaman sekarang ini, ya. Betul, Bu Nyai. Kalau tidak diniati dengan ibadah, tidak diniati dengan kebagusan, Masya Allah. Sekarang kalau di zaman dulu, orang melakukan kemaksiatan, melakukan maksiat kepada Allah, itu malu. Itu rahasia. Sembunyi-sembunyi, sangat dirahasiakan, ya. Baru kalau ibadah tidak kan gitu. Kalau ibadah tidak apa-apa kan gitu, ya. Justru kalau zaman sekarang ini maksiat yang lebih disebarkan, maksiat yang lebih didohirkan, ditampakkan di medsos, ya. Betul, Bu Nyai. Masya Allah, maksiat itu bahkan dia bangga melakukan seperti itu, sangat bangga sekali. Sodakoh yang niat untuk kebagusan, untuk kebaikan, niat yang bagus justru dirahasiakan. Seperti itu kan, Masya Allah. Makanya i'lan afdalu minas sirri, menampakkan sesuatu untuk niat yang bagus, untuk ibadah kepada Allah tentunya, itu lebih utama daripada sirri, rahasia. Dan gitu. Zaman sekarang ini harus ditampakkan. Yudhhirahu fid dini kullah, untuk menampakkan dalam perjalanan agama Islam, dalam perjalanan agama ini untuk ibadahnya kepada Allah, semuanya lebih ditampakkan, lebih dianjurkan, untuk menginspirasi kepada siapa yang kalau medsos membaca, melihat, merekrut apa yang telah dibaca, diketahui, seperti itu. Kalau di zaman dulu orang berbuat maksiat itu kan malu, sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang di zaman yang era seperti ini, era medsos, sudah tidak bisa kita bendung lagi kan? Tidak bisa. Jadi dianjurkan kalau sekarang itu tidak apa-apa kebaikan kita itu diekspor, diperlihatkan, tapi tetap harus dengan niat ibadah kepada Allah. Allah. Sebenarnya niat itu memang berperan penting dalam nilai ibadah kita. Betul. Kadang percuma kita berbuat baik tapi kita niatnya itu keliru. Kadang melakukan sesuatu karena ria. Nah, itu tidak mendapat nilai ibadah nih, punya. Sangat tidak, hilang semuanya. Hilang semuanya. Nah, di zaman yang seperti ini, semisal kita berdakwah, menunjukkan semua hal-hal kebaikan di media sosial, itu berarti tidak masalah nggak, Bu Nyai? Tidak masalah. Ya tadi kembali lagi kepada awal, innamal a'malu binniyat. Apa niat kita untuk mengekspor kebaikan kita? Karena agar supaya ditiru. Sebagai ibroh, kata anak pesantren kan gitu. Sebagai ibroh, sebagai contoh. Seperti ini loh. Nah, kita kalau tidak mencontohkan kebaikan-kebaikan, kita kalau tidak menampakkan, ya, memamerkan kebaikan-kebaikan itu kepada medsos itu, tentunya diserobot. Malah yang menonjol nanti kejelekan-kejelekan itu. Diserobot dengan perbuatan-perbuatan, apalagi sekarang di masa-masa seperti ini. Satu kali thread buka, yang muncul semuanya, Masya Allah. Tidak ada yang bisa memfilter itu, kecuali kita sendiri nantinya. Seperti itu. Iya, kalau kita, apalagi seperti emak-emak, astagfirullahaladzim, langsung pateni. Lah kalau anak muda-muda, lu ya tambah enak, tambah di zoom. Semakin hilang nilai-nilai niat keberkahan yang akan ternilai pahalanya. Subhanallah. Jadi kita itu punya mudah mencari pahala, juga sangat mudah mencari dosa juga, karena memang sudah ada di genggaman kita untuk sekarang ini, Bu Nyai. Baik, Bu Nyai, tadi Bu Nyai sempat menyebutkan tentang amal syir, gitu kan, sempat menyinggung barusan. Sebenarnya amal syir itu apa sih, Bu Nyai? Gini, amal sir ini adalah perbuatan yang tidak ingin seorang pun tahu.
Cukup hanya Allah saja yang tahu. Contohnya, kalau orang dulu, di zaman salaf dulu, ingin sodakoh saja, tidak harus ditampakkan. Gak perlu tahu, yang penting Allah yang tahu. Gitu. Ada bangunan pesantren membutuhkan bangunan material. Ada seseorang yang pengen untuk apa namanya tuh amal, pengen apa sodakoh gitu ya. Tapi semuanya tidak perlu untuk tahu, langsung naruh berapa bal, berapa truk, berapa gitu ya. Bagus itu, sangat bagus sekali, berpahala sekali. Tapi niatan kita yang lebih bagus ya, itu adalah ditampakkan. Liyudhahiraku fiddinikullah, untuk menampakkan semuanya, untuk menonjolkan biar tahu. Itu loh Islam, harus dibantu, harus seperti itu. Karena membutuhkan, ini adalah perjuangan. Pesantren, suatu wadah untuk pendidikan anak dalam syiar, meneruskan syiarnya Rasulullah. Kan gitu. Sedangkan itu kalau ada orang yang biar ditiru, kembali lagi kepada ibroh, agar supaya dicontoh sama orang-orang yang lain. Katanya anak-anak poduk itu, ada yang bilang, mak cek bakhil lah. Oh, betul. Kan gitu. Biar orang ketika membaca, dia bisa sodako gitu di pesantren. Anakku mondok ada di pesantren itu, aku pun juga ingin lah membantu. Salah satunya itu untuk menginspirasi lah, menginspirasi dari apa mengajak yang juga, memancing orang supaya bisa melakukan kebaikan tadi. Seperti itu ya. Kalau di zaman dulu memang amal sir itu lebih diutamakan ya. Sangat. Tapi kalau di zaman yang sekarang ini sepertinya sudah berbeda lagi nggih. Beda. Boleh ditampakkan, semua kebaikan kita itu boleh ditampakkan, asalkan tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Nyai, alhamdulillah Nyai. Ada satu lagi Nyai, niat ini kan memiliki kedudukan penting dalam beribadah, dalam menentukan nilai ibadah. Nah, bagaimana caranya agar niat kita ini bisa melipat gandakan pahala dalam rutinitas seorang perempuan? Ini ada pahala yang kita tidak tahu bahwa itu tercatat, dicatat pahalanya. Semisal seperti ibu-ibu muslimatan, kurang 1 hari, atau ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, kurang 1 hari mau pengajian, kumpulan rutinitas muslimatan atau fatayatan kan gitu ya. Pertemuan itu kurang 1 hari sudah dipersiapkan. Baju seragamnya disetrika. Buat apa Bu? Kayak apa Bu? Gitu, katanya pengajian besok. Kerudung dimatchingkan. Kalau seragamnya hijau tentunya ininya ya harus hijau. Jangan ininya hijau, kerudungnya merah. Lalayo lucu. Itu sudah dipersiapkan oleh seorang ibu ini tadi. Ibu besok katanya bawa tas sekiranya matching baik cari. Nah, dipersiapkan. Sandal sandal. Anaknya juga dipersibukkan. Mempersiapkan acara tadi. Dia tidak terasa apa yang dilakukan itu berpahala. Kenapa? Karena sudah niat untuk buat pengajian. Itu namanya ceperan. Ceperan pahala. Ceperan pahala. Sebagai wanita terutama khususnya, ini harus pandai-pandai cari ceperane swarga. Ceperane ganjaran. Tanpa dirasakan oleh dirinya yang nang pengajian sing penting. Engko aku nek nyang menawa kena aku pengajian iku mau. Lah, dia tidak terasa berangkatnya dari rumah ke pengajian satu majelis taklim itu tadi sudah berpahala. Dari perjalanan dari rumahnya dan gitu, nggak ngerasakan dia, cuma pikirannya menawa aku yang pengajian kok oleh arisan kan gitu. Man salaka thoriqan ilal ilmi salakallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan 1 langkah dari rumahnya untuk mencari ilmu, berarti dia sama mencari jalan mana tempat jalan alamatnya swarga nih Allah.
Sama dengan itu. Berarti sebelum kita nyampe ke sebuah tujuan itu kita sudah mendapat pahala, Mendapat pahala dari sudah. niat-niat tadi itu, dari ya. rasa bahagianya kita mau Sangat. datang ke majelis gitu juga. Sama Iya. dengan man farroha biduhuli Ramadana farrohallahu lahu. Barang siapa yang bunga tok, senang tok dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kapan Ramadannya? Aku senang kalau Ramadan itu tarawih bersama-sama gitu ya. Menyambut dengan senang hati begitu. Itu Dia tidak terasa bahwa cuma seperti itu saja. Pahala sudah tercatat. Sudah tercatat untuk Sudah tercatat. Alhamdulillah. Apalagi pas Ramadan dong, ya berpuasa. Berpuasa dengan senang hati, hati, dengan ikhlas karena Allah gitu Ibunya. Berarti itu sudah termasuk berlipat ganda pahala kita sebagai perempuan Ibunya. Iya. Berpandai-pandailah kita untuk mencari ceperan pahala tadi itu. Iya. Baik sahabat muslimat dimanapun Anda berada, tidak terasa ternyata obrolan kita ini sudah sampai di penghujung acara. Ibu Nyai terima kasih sudah menemani kita pada episode kali ini. Sebelum kita tutup, monggo Bu Nyai apabila ada pesan-pesan ataupun tips-tips untuk kita sebagai seorang perempuan, terutamanya di bulan Ramadan ini Bu Nyai. Baik. Naumu sha'imin ibadatun wa sumtuhu tasbihatun wa du'auhu mustajabatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Diamnya orang yang berpuasa itu sama dengan orang yang membaca tasbih. Sedangkan doanya ketika di bulan Ramadan orang berpuasa sangat melimpah ruah, dilipat gandakan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah semuanya diawali dengan niat yang bagus. Ibadah yang bagus, niat yang utama. Baik Bu Nyai, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Amin. Sampai jumpa lagi di episode kita selanjutnya. Baik sahabat muslimat dimanapun Anda berada, sebelum saya tutup, saya ingin berpantun dulu. Ke masjid hati terasa senang, mendengar ayat penyejuk jiwa. Ramadan hadir membawa terang, semoga obrolan ini bernilai pahala. Amin, Allahumma amin. Sekian dari kami dalam program Bisa Bincang Ibadah Saat Puasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.